Atribut sudah, jadi entitas dan atribut sudah kita bahas. Seperti tadi, jadi entitas adalah satu barisnya itu suatu tempat, benda, orang yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakan antara dia dengan entitas yang lain. Nah, ciri atau karakteristik yang membedakan itulah yang disebut dengan atribut. Sehingga di sini perlu dipahami, jadi ada relasi apa, atribut apa, entitas apa, tadi ada istilah tuple juga, kardinalitas, degree, dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu relasi antar entitas. Jadi antar entitas itu nanti juga antar tabelnya, nah tabel ya, itu punya relasi. Dalam hal ini relasi maksudnya adalah hubungan ya, hubungannya ya. Nah, jadi hubungan antar entitas atau hubungan antar tabel. Kalau tabel kita disebut dengan relasi, nanti relasi antar relasi ya. Nah, kalau seperti itu nanti pasti akan membingungkan. Jadi kita sebut relasi di sini maksudnya adalah hubungan. Apakah hubungan antar entitas dan juga ada nanti merujuk ke hubungan antar tabel. Seperti kita tahu, relasi adalah tabel-tabel yang saling berhubungan, tabel-tabel yang saling berkaitan. Nah, di sini kita akan melihat sedikit hubungannya seperti apa atau hubungannya bagaimana sehingga bisa disebut sebagai suatu relasi. Nah, ini ya. Begitu ya. Jadi dalam bagian ini relasi antar entitas, relasinya itu maksudnya adalah hubungan ya. Oke. Kita masuk relasi antar entitas. Pada bagian ini akan kita pelajari atau bahas tentang satu atau lebih hubungan yang berlaku pada beberapa tabel atau tadi pada beberapa entitas ya. Kita fokus ke bentuk yang tabel dulu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah satu, yang disebut sebagai kunci relasional atau relational case. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan kardinalitas atau derajat relasi. Relational case ini nanti merujuk pada hubungan antar tabel. Nah, antar tabel ya. Kemudian kardinalitas atau derajat relasi, ini hubungan antar entitasnya nanti yang akan menjadi dasar kita untuk mempelajari IRD. Jadi ini dasar untuk melangkah ke IRD. Dasar dari IRD. Entity Relationship Diagram. Nah, ini ya, dasar IRD, kardinalitas. Oke, yang pertama kita pelajari terlebih dahulu, bahas terlebih dahulu tentang kunci relasional atau relational case. Relasional lantas kunci hubungannya ya. Nah, hubungan boleh disebut sebagai hubungan juga boleh. Namun kita sebut sebagai kunci relasional. Apa itu kunci relasional? Nah, seperti yang dinyatakan sebelumnya, tidak ada duplikat tuple. Nah, masih ingat tuple ya, tuple atau baris ya, dalam suatu relasi. Jadi dalam suatu relasi tidak boleh ada dua baris yang identik atau dua tuple yang identik. Nah, seperti yang dinyatakan sebelumnya, tidak ada duplikat tuple dalam suatu relasi. Kemudian, oleh karena itu, perlu diidentifikasi satu atau lebih atribut. Nah, di sini disebut kunci relasional atau relational case. Jadi, atribut yang disebut sebagai kunci relasional. Jadi, kunci relasional ini nanti merujuk pada suatu atribut tertentu, pada suatu atribut tertentu ya. Jadi merujuk pada atribut tertentu. Saya ulangi, perlu diidentifikasi satu atau lebih atribut yang nantinya disebut sebagai kunci relasional atau relational case yang secara unik dapat mengidentifikasi setiap tuple dalam suatu relasi. Nah, atau kita lebih ke di sini secara yang lebih mudah, maksudnya kunci atau key adalah satu atau gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris dalam tabel secara unik. Jadi maksudnya harus ada suatu kunci,
harus ada suatu kunci yang akan menjamin bahwa setiap tupelnya itu akan berbeda. Setiap tupelnya akan unik. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi, saya ulangi, kunci atau case adalah satu atau gabungan beberapa atribut yang nantinya akan menjamin atau akan membedakan setiap baris atau semua baris dalam suatu tabel. Begitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kunci atau case adalah atribut yang akan menjamin bahwa semua baris dalam satu tabel itu akan berbeda atau akan unik. Nah, di sini hubungannya dengan yang poin pertama tadi, tidak ada duplikat tupel dalam suatu relasi. Nah, jadi harus ada satu atau gabungan atribut yang akan menjamin keunikan dari tupel-tupel dalam satu relasi. Begitu ya. Nah, artinya apabila suatu atribut dijadikan key, nantinya jika satu atribut itu dijadikan key, maka tidak boleh ada dua atau lebih baris data dengan nilai yang sama untuk atribut tersebut. Nah, di sini suatu atribut itu adalah satu atau gabungan tadi ya. Nah, satu atau gabungan tadi. Nah, jadi di situ maksudnya dalam satu atau gabungan atribut itu baris data setiap tupelnya nilainya tidak boleh sama. Nah, jadi harus berbeda. Ya begitu ya. Karena tadi key adalah kunci atau key adalah suatu atribut yang menjamin bahwa baris data dalam tabel akan unik, berbeda satu sama yang lainnya. Nah, begitu. Ini bisa Anda pahami lagi nantinya. Nah, dalam kunci relasional ini akan ada tahapan-tahapan untuk menentukan kunci relasional itu tadi. Jadi akan ada beberapa macam kunci relasional yang mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Jadi tingkat 1, istilahnya tingkat 1, 2, 3 nanti fungsinya berbeda-beda. Nah, ada 5 macam kunci relasional. Yang pertama adalah disebut dengan kunci super atau super key. Ini yang paling umum. Ini nanti akan bergerak dari umum ke khusus. Gitu ya. Kemudian dari beberapa super key ini nanti akan bisa kita tentukan kunci kandidat atau candidate key. Nah, jadi kita tentukan super key dulu, kemudian akan kita tentukan candidate key. Nah, kemudian dari candidate key kita akan dapat menentukan kunci primer utama atau kunci utama yang disebut sebagai primary key dan kunci alternatif atau alternate key. Jadi dari kunci kandidat yang telah diperoleh, kita bisa menentukan primary key dan alternate key-nya. Kemudian selain itu juga ada yang disebut sebagai kunci tamu atau kunci asing. Kunci tamu atau kunci asing ya, asing. Atau disebut bahasa Inggrisnya adalah foreign key. Nah, di sini ini nanti juga akan berhubungan dengan ketika kita praktik menggunakan MySQL. Jadi ada kunci ini atau key ini yang disebut sebagai relational key. Oke. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu super key atau kunci super. Adalah satu atau kumpulan atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi sebuah tupel di dalam relasi. Nah, di sini satu atau lebih atribut yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu tupel dengan tupel yang lain. Jadi bisa satu atribut atau gabungan lebih dari satu atau lebih atribut, di mana ketika itu dipilih itu antar tupel satu dengan tupel yang lainnya akan berbeda. Nah, kita lihat lagi tabel yang tadi seperti ini ya. Tabel mahasiswa tadi ada 7 atribut. Nah, manakah super key-nya? Nah, kita lihat ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat mahasiswa, tanggal lahir, prodi, dan hobi. Mana saja super key-nya. Nah, kita
identifikasi terlebih dahulu ya, satu atau lebih atribut. Jadi kita bisa mengambil satu terlebih dahulu, kemudian pasangan atribut atau dua atribut, tiga atribut, dan seterusnya. Nah, kita lihat yang cara pertama. Nah, untuk tabel mahasiswa dengan 7 atribut di atas, beberapa super key-nya adalah, nah jadi di sini nanti super key itu akan bisa banyak sekali, terutama jika atributnya banyak ya. Jika atributnya cuma 2 atau 3, maka super key-nya akan lebih sedikit ya. Ini karena akan ada kombinasi tadi ya, karena disebut dengan satu atau lebih. Nah, di sini lebih itu ada kombinasinya. Nah, beberapa super key dari tabel mahasiswa di atas adalah, nah, kita ambil yang satu dulu. Name adalah super key. Karena otomatis setiap mahasiswa akan mempunyai name yang berbeda ya. Tidak mungkin ada dua mahasiswa mempunyai name yang sama. Jadi name adalah super key. Nama juga bisa menjadi super key. Dengan syarat dalam tabel tersebut tidak ada nama yang sama persis. Nanti nama akan menjadi super key. Alamat juga sama, dengan syarat tidak ada alamat yang sama. Apakah mahasiswa bisa mempunyai, dua mahasiswa bisa mempunyai alamat yang sama? Bisa. Kakak adik atau bahkan kembar nanti bisa sama ya. Nah, itu bisa sama. Nah, ini dengan catatan. Jika ada yang sama, nama misal nama ada nama yang sama, maka tidak bisa menjadi super key. Demikian pula dengan alamat. Tidak akan bisa menjadi super key. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, jenis kelamin kenapa tidak super key? Karena, nah ini ya, pasti akan ada jenis kelamin karena hanya ada 2 ya. Berarti semakin banyak orang pasti akan banyak yang mirip jenis kelamin. Kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini juga akan masih punya kemungkinan akan beberapa atau bahkan banyak yang mempunyai tanggal lahir yang sama. Apalagi program studi. Kalau dalam contoh ini malah sama semua program studinya. Kemudian hobi. Hobi juga akan berkemungkinan mempunyai nama hobi yang sama. Jadi ada beberapa mahasiswa yang akan mungkin saja dia akan mempunyai nama yang hobi yang sama. Nah, begitu ya. Jadi super key ini. Kemudian tidak hanya satu saja atribut yang bisa menjadi super key. Bisa 2 gabungan atribut atau lebih juga bisa menjadi super key. Contohnya yang seperti ini. Ini banyaknya. Nah, tadi name dan nama. Name dan nama bisa menjadi super key karena tadi sudah pasti name akan berbeda dengan satu sama lainnya. Kemudian name dan alamat, nama dan alamat. Nah, ini nama dan alamat juga dengan syarat tidak ada nama yang sama. Alamat juga tidak ada alamat yang sama. Ini sudah hampir pasti ya, karena kalau ada nama orang yang sama dengan alamat yang sama itu sangat jarang ya, sangat langka, walaupun masih mungkin saja. Kemudian name, nama, alamat. Nah, ini ya, dan seterusnya ya. Ini satu atribut, ini ada 2 atribut, ini 3 atribut, ini 4 ya. 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga 4 atribut, ini 5 atribut, dan seterusnya. Itu adalah super key. Jadi super key itu bisa sangat banyak sekali. Kuncinya tadi bahwa harus ada yang membedakannya. Nah, di sini. Jadi bisa menjadi super key jika ketika super key itu diterapkan maka akan bisa membedakan antara satu tuple dengan tuple yang lainnya. Gitu. Super key. Jadi banyak. Ini bisa ditulis dulu.